Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Saya akan membawakan materi tentang implementasi Pancasila di bidang politik. Nah, teman-teman, apakah implementasi Pancasila itu? Implementasi Pancasila adalah penerapan ideologi nasional Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, budaya, maupun ekonomi yang memiliki cakupan yang sangat luas. Apabila diterapkan dengan sebaik-baiknya, maka negara akan memiliki martabat dan berjalan baik sebagaimana visi dan misi Pancasila yang merupakan keinginan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila di bidang politik. Sebagai dasar negara, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sangatlah diperlukan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Yang pertama, penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menandakan bahwa kegiatan politik di Indonesia harus menjunjung tinggi nilai moral. Seperti yang kita ketahui, nilai moral tertinggi berdasar pada nilai-nilai ketuhanan. Indonesia adalah negara yang memberi kebebasan pada rakyatnya untuk memeluk beberapa agama yang diakui di Indonesia. Karena Indonesia mengakui beberapa agama, maka kebijakan politik di Indonesia juga tidak boleh memihak atau memberi keuntungan pada satu agama saja. Kebijakan politik di Indonesia tetaplah berdasar pada legitimasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Dan kedua, penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasar sila kedua ini, kebijakan politik di Indonesia harus berdasar nilai kemanusiaan. Manusia, dalam hal ini warga negara, adalah komponen terpenting dalam sebuah negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila nilai kemanusiaan dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan termasuk bidang politik. Contoh penerapan nilai kemanusiaan dalam bidang politik antara lain, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga negara dalam bidang politik. Yang ketiga adalah penerapan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasar pada persatuan. Banyak perbedaan yang harus disatukan untuk menjadi Indonesia. Indonesia mempunyai beragam agama, suku, dan ras di dalamnya. Oleh karena itu, tanpa adanya persatuan dari setiap elemen, beberapa elemen kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Contoh-contoh pengamalan nilai persatuan di bidang politik yaitu pemerintah mampu menerapkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Membina hubungan baik dengan negara-negara lain dan menghindari isu sara dalam persaingan politik. Keempat, penerapan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dalam Pancasila menjadi dasar Indonesia untuk menjadi negara demokrasi. Hal itu menjadi perwujudan dalam penerapan asas-asas demokrasi Pancasila. Contoh-contoh yang mencerminkan penerapan sila keempat dalam dunia politik Indonesia antara lain penerapan pemilihan langsung dalam sistem pemilu atau pemilihan umum di Indonesia. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mewakili suara rakyat dalam ranah politik Indonesia. Pengambilan kebijakan politik selalu diputuskan dengan sistem musyawarah mufakat yang melibatkan pimpinan dan perwakilan rakyat. Yang kelima, penerapan nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mempunyai arti yang sangat luas. Beberapa hal yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik yang erat dengan konsep sila kelima ini adalah
antara lain gotong royong, tolong-menolong, dan kasih sayang terhadap sesama. Dalam ranah politik, keadilan sosial juga harus diterapkan. Beberapa contoh penerapan nilai Pancasila, sila kelima dalam bidang politik, yaitu yang pertama, penetapan kebijakan politik yang lebih menjunjung kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, tidak menggunakan kekuasaan politik untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Dan yang ketiga, pemimpin harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sekian dan terima kasih.